Halo semuanya, kali ini kita akan membahas kisah Kapitan Patimura. Apa kamu sudah sering mendengar cerita yang satu ini? Kalau belum, yuk aku ceritain. Thomas Matulesi atau Patimura dilahirkan di Saparua pada 8 Juni 1783. Ayahnya Frans Matulesi adalah bangsawan keturunan Raja Sahulau dari Nusa Ina, Maluku. Sementara ibunya bernama Francine Tilahoe. Pada 1810 Maluku diambil alih dari kolonial Belanda oleh Inggris. Patimura kemudian mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer dari pasukan Inggris hingga meraih pangkat sersan mayor. Pada 1816 lewat perjanjian Inggris-Belanda, Inggris mengembalikan Maluku ke bawah kekuasaan Belanda. Kemudian Belanda menetapkan kebijakan monopoli perdagangan dan landrete atau pajak atas tanah di bumi Maluku. Hal ini menyebabkan timbulnya banyak masalah dan kesengsaraan bagi masyarakat Maluku. Penderitaan rakyat Maluku membakar amarah banyak tokoh masyarakat. Mereka lalu menolak menerima pemulihan kekuasaan Belanda. Lewat musyawarah besar, para tokoh masyarakat sepakat menunjuk dan mengangkat Patimura sebagai pemimpin tanah Maluku sekaligus panglima untuk memimpin mereka bertempur melawan Belanda. Sejak itu beliau sering disebut Kapitan Patimura. Sebagai pemimpin Maluku, Kapitan Patimura mampu mengkoordinir para tokoh masyarakat dalam melaksanakan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Sebagai panglima, Kapitan Patimura sangat berpengalaman mengatur strategi perang dan memiliki sifat kesatria. Bahkan beliau juga berhasil menggalang kekuatan bersama Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore dalam perjuangan menentang Belanda. Mei 1817, Kapitan Patimura dan letnannya Paulus Tiahahu, ayah dari Martha Christina Tiahahu, menyerang Belanda untuk merebut benteng Dorstede dari Saparua. Serangan ini menyebabkan puluhan tentara Belanda dan bahkan Residen Johannes Rudolf van den Berg gugur. Keberhasilan menguasai benteng Dorstede ini selanjutnya dimanfaatkannya untuk melaksanakan proklamasi Saparua sekaligus menyatakan Kapitan Patimura sebagai pemimpin rakyat Maluku. Berita jatuhnya benteng Dorstede memaksa pihak Belanda mengirim bantuan pasukan dan armada militer besar-besaran dari Batavia dengan tugas menghancurkan dan membumi hanguskan Saparua. Kapitan Patimura kemudian membangkitkan semangat dan memimpin langsung perlawanan rakyat Maluku melawan pasukan dan armada Belanda yang jauh lebih banyak, kuat, dan modern. Kalah dalam jumlah dan kualitas pasukan persenjataan, Kapitan Patimura gagal mempertahankan benteng Dorstede dan terpaksa melarikan diri ke hutan dan gunung bersama pasukannya. Dalam pelariannya, Kapitan Patimura konsisten melakukan serangan-serangan gerilya terhadap Belanda. Walaupun benteng sudah jatuh ke tangan Belanda, namun semangat rakyat Maluku sudah berjalan terlanjur berkorban hingga perlawanan terhadap Belanda seakan tak pernah berhenti. Belanda kemudian bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat Maluku yang tidak sepaham dengan Kapitan Patimura, antara lain Raja Boi, Pati Akon, dan Tua Nakota. Dengan memanfaatkan mereka, pada 11 November 1817, Kapitan Patimura ditangkap Belanda di desa Sirisori. Kemudian beliau dijatuhi hukuman gantung di lapangan benteng New Victoria. Kapitan Patimura dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Indonesia lewat SK 087 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973. Moral of the story: gagah berani, pantang menyerah, dan tak mudah berputus asa telah mengobarkan semangat yang tidak pernah pudar dalam dada Kapitan Patimura. Tujuannya murni hanya untuk memerdekakan bangsanya, khususnya Maluku.
Kapitan Pattimura memilih meninggal dengan terhormat sebagai pejuang bangsa. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok Kapitan Pattimura? Komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya.